Halo, di sini Wia. Lihat apa yang saya temukan di dokumen ini, yang ditemukan di video sebelumnya, dan bisa kalian tonton lewat tautan. Kami menemukan satu informasi, di mana beberapa kali disebutkan sebuah titik pemuatan ulang dengan nomor 67. Di sini dan di dokumen lain yang saya temukan, terdapat informasi soal mesin jet yang disimpan di titik pemuatan ulang ini. Jadi hari ini kita akan ke sana. Memang, kita harus berjalan melewati hutan lebat, kira-kira ke arah sana, ke titik pemuatan ulang 67 itu. Dan tidak mungkin melewati hutan lebat ini dengan kendaraan, jadi kita harus berjalan kaki. Apa yang tidak akan dilakukan? Demi mengungkap misteri hutan ini, kita mungkin menemukan sesuatu yang menghubungkan kita dengan rahasia. Atau mungkin kita akan menemukan Leshka. Tolong. Atau roti jet itu. Ayo pergi. Lebih cepat? Ke sini. Kita harus pergi ke arah ini, karena menurut semua koordinat, area yang harus kita tuju ada di balik kolam ini. Kita harus sangat berhati-hati. Sial, aku tidak membawa perahu. Jadi kita harus mencari cara untuk menyeberang hutan ini, cepat atau lambat, kita akan menemukan cara untuk menyeberang. Ini kameramennya, ayo ke sana, kenapa kamu takut? Tidak, kameranya bisa tenggelam, Jangan tenggelam, yang penting jangan jatuh. tapi aku pasti jatuh. Jangan jatuh, semuanya akan baik-baik saja. Lihat. Aduh, serem banget, airnya dingin. Ya ampun, pohonnya tumbang. Itu satu-satunya jembatan kita. Kenapa bisa tumbang? Apa patah? Enggak, tunggu sebentar. Ada mobil di sana, lihat mobil itu nabrak. Kenapa kita nggak lihat dari awal? Sekarang aku paham. Mobil menabrak tumpukan pohon, menyebabkan pohon lain tumbang. Banyak pohon tumbang di sini, sehingga dibuat jembatan darurat. Mengapa tertulis polis dalam bahasa Inggris di sana? Lihat, ini bukan sekadar mobil biasa, ini van polisi. Lihat, ada antena dan lampu rotator. Dan di sini juga tertulis dalam bahasa Inggris. Lihat, Special Weapons and Tactics artinya pasukan khusus, istilah Inggrisnya keren. Masih ingat di episode sebelumnya aku bilang dikejar Dinas Rahasia Luar Negeri, organisasi rahasia. Gila banget. Dan kami menemukan van ini di jalan menuju titik rahasia 67. Jadi ini benar-benar van pasukan khusus asing yang ditinggalkan di hutan ini. Ayo kita lihat isinya. Aku belum pernah lihat. Mayat. Sial, inilah masalah yang kurang kita butuhkan. Serius, ada mayat. Dengar, ada mayat di sana. Seseorang, siapa itu, apa itu Leha? Iya, Gila, lihat, dengar, kita menemukannya. Tunggu sebentar, lihat-lihat. Di sini ada semacam peralatan. Di sini, ini semacam pos untuk transmisi data, pengintaian atau apapun itu. Semua ini terasa sangat menyeramkan. Tepat di sini, komputer dan pistol. Ini benar-benar mobil van pasukan khusus. Bagaimana bisa sampai di sini? Kita harus berkumpul. Van pasukan khusus apa ini? Orang itu kan Lesha, dia diculik oleh kakek. Di episode ini kalian bisa lihat, kalau lupa tonton episode sebelumnya. Nadinya masih ada. Dia harus direanimasi sesuai pelajaran P3K yang sudah kita pelajari. Tidak, sepertinya tidak membantu. Orang desa, kita perlu melakukan pernapasan mulut ke mulut. Apa itu yang membuat kepalamu sakit? Iya, entah kenapa dadaku terasa lebih sakit. Bebe, bagaimana kamu bisa ada di sini? Kamu tahu di mana kamu sekarang? Ini van milik pasukan khusus. Ya, sepertinya aku ingat. Kok kamu bisa ke sini? Padahal kakek sudah membawamu pergi. Itu terjadi tepat setelah kamu menemukanku. Apa hubungannya denganku? Sama sekali? Kakek mengajakku ke hutan tanpa mengelus kepalaku. Dia mengikutiku dengan senapan, aku tak bisa lari, dia memaksaku menggali kuburan, itu berat, dingin dan menakutkan. Dan dia mengarahkan senapan ke arahku. Aku bersiap untuk yang terburuk di saat yang paling menakutkan. Halo kakek mendengar. Halo kek, lagi sibuk? Bagaimana? Iya. Awalnya aku tak paham apa yang dibicarakan, tapi peneleponnya tampak sangat serius. Ada pekerjaan, ada urusan mendesak. Jadi benar-benar mendesak ya? Kemarin aku dengan pesawat, butuh 3 orang. Orang ketiga harus tahu soal ini. Ya, yang tahu ya, ada satu. Apa kamu benar-benar bisa mempercayainya? Memang sulit percaya, tapi aku tidak akan cepat menemukan orang lain.
Baik, bawa dia dan pergi ke koordinat yang sudah kukirim. Sepertinya ada pekerjaan mendesak yang muncul. Cucuku, bangun. Apa? Bangun, kata Rabotenka. Ada kerjaan, kamu beruntung. Dia memutuskan untuk mengampuni aku, tapi tidak jelas sampai kapan. Tunggu, maksudmu kakek itu siap membunuh cucunya sendiri? Ya, sepertinya begitu. Tapi bagaimana bisa kamu menukarku demi ember karatan itu? Sudah cukup. Aku baru saja menyelamatkan dan menghidupkanmu. Tanpa aku, kamu pasti sudah mati di sini. Kenapa tindakanmu itu nggak bersahabat? Iya, itu nggak penting. Anak desa, kita sudah impas. Tapi aku nggak paham bagaimana kamu bisa ke sini. Lanjutkan ceritanya. Dia menutupi kepalaku dengan karung. Aku sangat ketakutan. Dia mempermainkanku dan melemparkanku ke mobil. Itu sangat menakutkan. Lalu kami pergi. Saat kami sampai, aku melihat dia. Siapa? Pria misterius dan menakutkan itu. Dia memaksa saya bekerja, memerintah kakek dan memberi tugas. Kami datang untuk memuat puing-puing piring terbang yang jatuh di sana. Jadi maksudmu hidupmu diselamatkan hanya untuk jadi kuli angkut? Mereka butuh orang yang tahu segalanya, dan aku sudah pelajari semua dokumen rahasia, hanya aku yang bisa membantu. Kami berada di lokasi jatuhnya piring terbang, dan kami harus memuat puing-puing itu ke dalam mobil. Ada yang kecil, besar, bahkan ada yang begitu besar sampai harus diangkut bersama kakek. Saat memuat, aku mendengar percakapan kakek dan pria misterius itu, lalu memahaminya. Kakek waktu muda pernah bertugas di KGB di divisi yang menangani pesawat rahasia, seperti roti terbang. Ternyata dia pengkhianat mata-mata internasional yang menjual informasi rahasia ke luar negeri. Tunggu Leka, aku juga ada di lokasi jatuhnya piring terbang itu. Serius? Ya, di sana ada unidentified flying object utuh dan pecahannya. Di sana aku menemukan dokumen yang memberitahuku soal poin 67. Dan saat ke sana aku menemukan mobil van pasukan khusus berisi kamu. Semuanya cocok, tapi kenapa dulu kamu tak percaya padaku? Ya, bahkan sekarang aku masih belum sepenuhnya percaya dengan apa yang kulihat. Nah, tunggu, ceritakan apa yang terjadi selanjutnya, Kepalaku ditutup karung dan aku dimasukkan ke mobil. Aku tak tahu tujuan kami, tapi sempat mendengar soal titik pemindahan 67. Benar, sepertinya aku memang menuju ke sana. Di mana itu? Aku tak tahu kami tiba di mana. Setelah karung di kepalaku dilepas, aku melihat hanggar, peti-peti, dan pria misterius itu. Dia memaksaku menurunkan puing-puing unidentified flying object dari mobil. Lalu aku melihat sistem kamera pengawas dan di sana terlihat roti terbang itu. Jadi kamu lihat dia di zona 67 kan? Aku tak sempat melihat jelas, alarm berbunyi, terjadi kekacauan, kakek menarik dan melemparkanku ke mobil pertama yang dia temukan. Ke dalam van itu, benar? Sepertinya iya. Terus. Kami melaju dan rasanya sangat cemas. Ada beberapa tembakan, ledakan, saya kehilangan kendali, lalu terjadi benturan, dan mungkin saya sempat pingsan, dan mereka meninggalkan saya di sini. Jadi Anda meninggalkan zona 67 dengan van ini? Saya tidak tahu itu zona 67 atau pos pemuatan, saya tidak paham. Kita harus mengetahuinya. Kamu serius? Tidak, kita tidak akan ke sana, buat apa? Ayo keluar. Aku akan memperbaiki van pasukan khusus itu, lalu kita langsung pergi. Sampai di titik ini, kita punya jejak van itu, dan kemungkinan besar bisa mengikutinya sebagai petunjuk. Aku juga punya koordinat dari dokumen rahasia di lokasi jatuhnya piring terbang. Kita akan cari titik atau zona 67 itu. Aku tidak tahu. Kamu tak paham seberapa besar nyawa kita dipertaruhkan. Di mana risikonya? Ya, aku hampir terbunuh 2 kali, 3 kali, dan sekarang kamu memaksaku pergi lagi? Kamu sudah melewati syok dan stres. Itu hal kecil. Kalau kita bisa tunjukkan bukankah terbang ke penonton, pasti heboh. Seumur hidup aku bermimpi terbang dengan mobil. Aku nggak mau pergi sama kamu lagi. Aku benar-benar nggak percaya. Sebenarnya aku mau ingatkan, barusan aku yang menyelamatkan hidupmu. Sebenarnya kamu penyebab masalahku. Sekarang kamu punya 2 pilihan. Jalan kaki ke danau yang cukup bagus untuk berenang, atau naik van ini bersamaku. Ayo mulai Derevensky. Kita harus merestorasi truk ini. Topimu juga ketemu, ini ambil. Kenapa sih semuanya harus selalu menurutmu?
Kita pasti bisa menemukan roti terbang itu. Jangan takut, kita memang punya masalah. Mobilnya menabrak pohon dengan keras hingga menumbangkan pohon lain. Beruntung, mesinnya di dalam dan tidak rusak. Aku bisa coba menyalakannya. Ada radio dan monitor pasukan khusus di sini. Dan ini tombol apa? Oh, mobil pasukan khusus sungguhan. Tapi sepertinya setelah kecelakaan, di sini sudah tidak ada yang berfungsi. Tidak ada daya. Sepertinya benturannya memang sangat keras. Tapi tidak masalah, aku bisa menyalakannya. Jadi, Aku tak mengerti dunia ini. Hidup kita terancam. Mungkin kakek sedang mencariku untuk menyelesaikan urusannya. kita memang tidak punya pilihan lain untuk pergi. G-Wagonku ada di seberang hutan, dan hanya ada van ini di sini. Kamu bawa G-Wagon ke sini juga? Mobil itu bagus, aku suka. Opa, aku sudah membongkar panel instrumen, dan sekarang ada aliran listrik. Oh, hahaha, setengah pekerjaan sudah selesai. Bagaimana orang lain melakukannya? Dulu waktu muda, dia ngapain? Kenapa bisa semudah itu mencuri mobil orang? Aku nggak nyolong apa-apa, aku juga nggak melanggar apa-apa. Jadi maksudmu mobil ini mau kamu beli? Aku nemuin mobil ini. Hahaha, dan kita bakal naik mobil ini sekarang. Sialan. Ayo, anak desa, duduklah di sisi itu. Ayo kita maju, lihat di sana ada tembok kakekmu. Pia, apa kamu tak terpikir mereka bisa melacakmu dengan van ini? Aku tidak tahu, semua elektronik sudah mati. Kita punya sedi dan karenat. Itu cukup untuk menemukan yang kita cari. Bayangkan betapa kerennya. Kita naik mobil van pasukan khusus dari barat atau dari pasukan asing yang memburu pesawat terbang, dan kita yang akan menemukannya. Yang pertama, Tahu nggak, aku penasaran apa? apa? Tadi kamu bilang berjalan sesuai koordinat. Ya, Jadi kamu bukan datang untuk menyelamatkanku? Iya. ya seperti yang semua orang di komentar minta untuk mencarimu. Dan aku pikir, aku akan pergi ke koordinat itu, menemukan mobil roti atau kamu. Jadi kamu masih sempat merekam video, mengunggahnya, membaca komentar di sana, dan baru setelah itu pergi untuk menyelamatkan? Aku blogger sudah 10 tahun melakukan ini. Kenapa protes? Aku harap para subscriber menulis, sebenarnya dia memang brengsek. Setengahnya bilang aku sudah benar. Apa? Serius, ini lihat komentarnya. Mereka bilang mereka juga akan melakukan hal yang sama. Ngomong-ngomong, mesin kita berasap. Sepertinya kakekmu benar-benar menabrak pohon dengan keras. Aku rasa ini berkat. Dengan mobil van itu, kita bisa menemukan rute yang benar. Aku diarahkan lewat danau, sedangkan kakekmu lewat jalur utama. Kamu benar-benar bikin aku kesal. Iya, tenang saja. Semuanya baik-baik saja. Kami kan sudah menyelamatkanmu. Ya, seakan aku diselamatkan telepon, bukan kamu. Ambil sisi positif. Bayangkan jika kita tunjukkan roti terbang ke dunia, pasti jadi paling terkenal. 2 orang terbang dengan roti di atas mobil, itu impian semua orang. Semua ingin terbang dengan mobil, dan kita akan jadi yang pertama, bahkan dengan roti. Kamu sebaiknya tenang saja, karena kalau kamu mempublikasikan itu, berapa banyak perhatian dari dinas rahasia yang akan kamu tarik ke dirimu sendiri? Perhatian itu selalu melindungi saya. Jadi ayo kita maju. Kita berangkat mencari roti terbang. Hahaha, kita akan lewat sini, lewat hutan kecil ini, dan saya pikir kita akan sampai di jalan yang lebih bagus. Luar biasa, kita naik van pasukan khusus sungguhan untuk mencari materi rahasia. Saya sudah memimpikan ini seumur hidup saya. Keren. Oh, sepertinya itu jalan ke suatu tempat. Mungkin pos 67. Oh, Lesha, lihat. Kita akan keluar ke jalan beraspal sekarang. Semuanya keren. Kita sudah sampai di zona 67. Di sini seharusnya ada roti terbang. Ya? Dengar Betra, sepertinya semuanya berbeda di sana. Enggak, kamu cuma nggak ingat. Kamu kena basket ya? Ya, diam ya. Ya, tapi aku nggak akan tahu kebenarannya. Tempat ini, Meskipun sejujurnya aku juga nggak paham. dengarkan, itu bukan zona 67, tapi titik pemuatan. Ayo kita lanjut, kita lewati, kita lihat apa yang ada di sana sekarang. Lanjut kita lewati, di sana ada sesuatu, ya. Bukan, ini tanah kosong. Aku yakin tadi bukan di sini. Tunggu sebentar, kita akan mendekat dan semuanya baik-baik saja. Kita akan menemukan mobil roti terbang itu. Saat di perjalanan, kita kehilangan obeng. Oh tidak, ternyata ketemu di sini. Semuanya baik-baik saja di sana.
Aku lihat di sisi lain hanggar. Mungkin itu garasi tempat semuanya disimpan. Dan di sana ada mobil roti terbang. Sial atau tidak? Ayo kita pergi dari sini. Nah, lihat, ini seperti reruntuhan. Tidak, ini seharusnya zona 67. Ini tidak mungkin hanya reruntuhan. Mungkin di sana ada mobil terbang. Via memang membuatku gila. Dulu dan sekarang tetap tidak mau mendengarkan. Dan kita benar-benar terlibat ya dalam suatu cerita yang benar-benar luar biasa. Lihat, ini semua terlihat seperti hanggar rahasia, seperti dinas militer. Ya. Bukan, ini semacam kandang sapi, ya? Kandang sapi apa? Ayo pergi. Dinas rahasia NLO. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana aku bisa sampai di sini. Kita masuk, berharap ada roti terbang atau teknologi rahasia. Ternyata cuman ada lubang dan bak mandi sialan. Sudah lelah dengan Via yang selalu dengan petualangan dan mobil-mobil bodohnya. Gudang tua ini bau dan kosong, semuanya membusuk. Mungkin dulu pernah ada sesuatu di sini. Karena lihat, di sini ada instalasi listrik. Mungkin tempat ini sengaja dibersihkan. Jika tak temukan rahasia, kita harus cari bukti di sini. Aku bilang, cari bukti, cari. Dia berkata, untung aku tinggalkan Leshka dan dapat gelik. Terima kasih banyak teman-teman. Aku bilang, di sini pernah ada listrik. Bagaimana cara masuk? Tidak ada pegangan pintunya. Sial, selalu harus ada pintu cadangan. Itu pasti. Misalnya, jendela yang bolong. Tidak penting. Apa? Sial, aku lebih baik ke sini. Di sini ada sesuatu yang tidak jelas. Cepat, keran menyala. Tunggu, apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi di sana? Astaga, lihat, sistemnya aktif. Monitor menyala. Serius, dengar, ada sesuatu yang berfungsi di sana. Lihat sini, datang ke sini. Ada sesuatu yang tertulis di sini dalam bahasa asing, seperti sistem diaktifkan. Sesuatu? Bagaimana sistem pemindaian kalian bisa aktif? Daerah di fan hitam, bagaimana kalian menerimanya? Apa? Lihat, ada sesuatu dengan koordinat, saya paham. Itu adalah fan milik dinas rahasia asing. Dan kami masuk ke wilayah di mana mereka mengaktifkannya lewat Global Positioning System, lewat satelit atau semacamnya. Sebelumnya tidak berfungsi. Iya. Jadi kakekmu itu, dia mengambilnya dari tempat yang mirip seperti itu. Truk ini berasal dari markas rahasia, zona 67 atau titik bongkar muat rahasia. Iya. Bagaimana kamu jatuh? Apa dengar? Delta 7, sistem pemindaian wilayah ada di fan hitam. Apa mereka sedang membicarakan kita? Tapi kami tidak bisa mendapatkan koordinatnya. Oh iya, menurutku fan hitam itu maksudnya kita. Di sini ada beberapa koordinat, semacam mode. Jangan tekan itu, jangan tekan. Enggak. Coba pegang barang ini. Lihat, ini adalah sistem. Dengan ini kamu bisa melacak objek, bisa mengaktifkan semacam radar. Jangan aktifkan apapun. Ya, tunggu. Di sini ada informasi, kita akan foto di sini. Dan apa yang kamu dengar? Delta 7, kalau bukan kalian, lalu siapa? Seseorang menggunakan terminal. Terminal apa itu? Mungkin benda ini. Benda ini, apakah ini terminal? Saya tidak tahu, tapi mereka bilang mungkin. Pelan-pelan, tutup mulutmu. Alpha 6, ada 2 warga sipil terlihat di wilayah tersebut. Permintaan untuk eliminasi mungkin. Mereka apa? Eliminasi? Mereka itu apa? Mereka bicara tentang kita? Seperti mereka ingin mengeliminasi kita bersama dengan fan ini. Ayo pergi dari sini, tinggalkan saja fan ini. Dengar, kalian sudah kelewatan. Tahu nggak bicara sama siapa dan mau eliminasi siapa? Kamu kenapa sih? Ngapain begitu? Bagaimana bisa dengar? Alpha 6, saluran ini disadap segera. Sial, semua peta ditutup, likuidasi, ayo desa, duduk, pergi ke neraka, terminalku, sudah jelas? Jangan, apa yang kamu lakukan? Hei! Maafkan kami, aku bukan binatang, apalagi. Baiklah. Tidak, dia bersamaku dan bilang kalian pergi ke neraka. Ayo, tutup pintu, kita pergi, mereka akan ke terminal ini, sial ini rusak, baik. Di terminal ini terdapat informasi tentang keberangkatan penerbangan. Sial. Ayo taruhan, kamu itu, ayo duduk dulu. Iya, aku sedang melakukannya. Ayo, kita pergi. Tidak. Ayo. Kita pergi dari sini, cepat lewat hutan, nanti kita kembali lagi, kita bawa mobil ini ke markas saya. Apa? Kita bawa van ini ke markas saya. Saya dengar tidak perlu melakukan itu. Ini wajib, kita harus tahu segalanya tentang roti terbang itu.
Jadi di sini kita akan tiba-tiba atau tidak? Oh. Sial. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu di air, hati-hati, setidaknya dia apa-apa tidak mau nyala. Sialan, kamu mau kemana? Ya ampun, gila. Kita benar-benar menyelam. Bagaimana kita akan keluar nanti? Dengar, mereka membicarakan likuidasi kita. Kita tak punya waktu, ada rencana. Terminal ini saya ambil, ayo kita lari saja, tidak peduli fans sialan ini, tidak peduli dengan siapapun, operatornya lupa. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya punya terminal, di dalamnya ada informasi tentang lokasi markas lain, pesawat, dan segala macamnya. Kita akan mengurus ini, pasti akan mengurus semuanya, dan mencari tahu di mana roti terbang itu berada. Tapi sekarang, kita harus bersembunyi di sana, itu fan kita. Suara apa itu yang bersiul? Oh, ha, itu keren banget. Hei, kamu ketawa? Ayo kita pergi dari sini, orang gila, kita nggak punya waktu buat ini. Terima kasih semuanya sudah menonton bersama saya Via. Kita pasti akan melanjutkan penyelidikan ini, tapi sekarang kita harus kabur, kamu lari kan? Ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, jangan lupa like dan subscribe.